Pada episode sebelumnya, setelah Shrek Seven Devils berlayar di lautan menggunakan kapal naga Abyssal, yang mana kapal ini mampu menembus ke dalam lautan, dan untuk menghindari binatang roh di lautan, maka Tang San menggunakan fase Cosmic Barrier agar kapal tidak dapat terlihat. Ternyata dalam jangkauan fase kosmik tidak terdapat air, sehingga kapal tidak bisa berjalan tanpa air, yang pada akhirnya mereka harus berjalan kaki di dalam dasar lautan menuju Pulau Dewa Laut. Dan ini menjadi pengalaman pertama bagi mereka bisa berjalan kaki di dasar lautan. Berjalan di dasar lautan jauh lebih sulit daripada berjalan di darat. Tanahnya tidak rata, membuat orang merasa seperti di pegunungan. Untungnya semua orang kuat, dan mereka bisa maju dengan cepat bahkan ketika menghadapi medan yang sangat sulit. Tang San sudah memastikan arah mereka saat mereka tenggelam. Pulau Sigod ini adalah pulau yang cukup besar, lebih dari 4 kali luas Pulau Mutiara Ungu. Selama mereka menuju ke arah yang benar, mereka pasti akan mencapainya. Akhirnya, tanah di bawah kaki mereka berangsur-angsur berubah menjadi pasir, dan lingkungan mereka menjadi cerah. Setiap orang selangkah demi selangkah meninggalkan laut. Saat mereka melihat cahaya langit, termasuk Tang San, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. 7 Iblis Shrek plus Bai Chen Xiang. 8 anak muda tanpa kemampuan berenang ini berhasil menyeberangi lautan, sampai di tujuan mereka, Pulau Sigod. Saat hendak memasuki hutan Pulau Sigod, 8 bayangan tiba-tiba melompat keluar dari pepohonan, menghalangi jalan mereka. Orang-orang ini semua memiliki penampilan yang berbeda. 8 lawan 8. Tetapi 8 orang ini memandang Tang San dan yang lainnya dengan tatapan penuh keheranan. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang darat ini tiba-tiba muncul di sini. Dai Mubai berkata dengan sopan, "Kami mengagumi ketenaran Pulau Sigod, dan berharap untuk lulus uji coba dan bergabung dengan pulau ini." Pria pemimpin rombongan itu berkata dingin, "Sebaiknya Anda tinggalkan pulau ini. Sepertinya kamu masih memiliki sedikit pemahaman tentang Pulau Sigod. Aku membiarkanmu pergi adalah demi kebaikanmu sendiri. Para tamu yang mencoba melewati ujian untuk bergabung dengan pulau kami semuanya gagal dan mati. Uji coba Tuan Sigod untuk Land Spirit Master bukanlah sesuatu yang bisa Anda lewati. Pergi jika Anda tidak ingin mati. Adalah baik bagi kaum muda untuk berani. Tetapi jika itu hanya impulsif, Anda akan kehilangan nyawa Anda sendiri." Tang San dan Dai Mubai saling memandang. Keduanya tidak memiliki pendapat yang baik tentang pria parubaya ini. Tang San tersenyum sedikit. "Senior, karena kita sudah datang ke sini, kita tidak akan mudah pergi. Apapun cobaannya, kami ingin mencobanya. Seperti yang Anda katakan, impulsif adalah untuk kehilangan hidup kita. Tetapi jika kita kehilangan keberanian kita, kita masih belum cocok untuk menjadi Spirit Master." Kalimat terakhir Tang San dengan tegas seperti mengiris besi. Suaranya dipenuhi dengan kejutan kekuatan spiritual. Di antara orang-orang yang mereka ajak bicara, selain pria parubaya, 7 Spirit Master laut lainnya tanpa sadar mundur 2 langkah. Mereka melihat cahaya surgawi di mata Tang San, mereka keheranan. "Saya ingin memperingatkan Anda, jika Anda menerima ujian Pulau Sigod, tidak akan ada kesempatan untuk mundur di tengah jalan. Bahkan jika Anda kehilangan hidup Anda karenanya. Sepertinya kultivasi Anda cukup bagus, namun uji coba Pulau Sigod tidak terkait dengan kultivasi. Yang sederhana mungkin membuatmu mengambil sebutir pasir. Tapi yang tersulit mungkin membuatmu pergi menantang binatang roh 100.000 tahun. Apakah Anda benar-benar siap?" 7 setan Shrek dan Bai Chen Xiang menjawab kompak dengan suara yang sama. "Ya, kami siap menerima ujian. Aku harap kamu tidak menyesalinya. Ikuti aku." Shrek Seven Devils lalu berjalan, mengikuti di belakang Spirit Master Laut, yang menjadi pimpinan rombongan ini. Dengan waspada mereka memasuki hutan. Pria parubaya itu terus memimpin mereka ke depan. Tidak lama kemudian, setelah melewati hutan, pemandangan di depan mereka langsung mengejutkan mereka. Tiba-tiba muncul di depan Shrek Seven Devils, sebuah kolam-kolam seperti laut di dalam laut. Yang paling aneh adalah bahwa kolam di pedalaman ini yang seharusnya datar, tapi ini malah bergelombang dengan ombak besar seperti laut, tanpa angin. Dengan mata setan ungu, Tang San dapat dengan jelas melihat seseorang duduk di bawah obelis. Mata tertutup, bersandar ke pilar, seolah-olah bermeditasi. "Selamat datang di laut dalam Sihor Secret Pillar." Pria parubaya berbicara dengan nada tenang. Pilar suci kuda laut adalah salah satu dari 7 pilar suci Pulau Sigod.
Sigurd menganugerahkan 7 pilar suci dengan kekuatan surgawi untuk menyebarkan dekrit surgawi melalui pilar-pilarnya. Setiap satu pilar suci dapat melakukan uji coba untuk Spirit Master luar. Anda akan mendapatkan topik untuk uji coba Tuan Sigurd di sini. Spirit Master daratan yang ingin mengambil ujian Sigurd. Anda hanya akan memenuhi syarat dengan melewati laut di dalam laut ini. Untuk berdiri di depan Sihor Secret Pillar, Tang San mengerti. Uji coba pertama setelah datang ke Pulau Sigurd adalah mencoba menyeberangi laut dalam laut. Dai Mubai melangkah maju menjadi yang pertama. Saya akan mencoba. Maka satu demi satu anggota Shrek Seven Devils berhasil menyeberang laut dalam laut. Dai Mubai, Zhu King, Oscar dan Ni Rongrong, Bai Chen Xiang, Feti dan terakhir Xiao Wu dan Tang San. Setelah semua telah sampai di pilar suci kuda laut, maka pria parubaya yang bergelar kuda laut Dulo itu, perlahan berjalan ke Sihor Secret Pillar. Menghadap pilar suci. Matanya mengeluarkan cahaya terang. Satu orang silakan maju. Hati 7 setan Shrek mengencang. Mereka tahu bahwa ujian yang sebenarnya akan segera dimulai, tetapi ini juga yang mereka harapkan. Perjalanan ke Pulau Sigurd ini, bukankah untuk meningkatkan kekuatan mereka di bawah tekanan? Tanpa banyak bicara, yang pertama melangkah maju adalah Dai Mubai, berdiri satu langkah di belakang Sihor Dulo. Kuda laut Dulo perlahan mengangkat tangannya. Kedua tangan dipegang di depan dadanya. Telapak tangannya saling berhadapan setengah terpisah. Cahaya biru samar perlahan muncul di antara kedua tangannya. Cahaya Sigurd biru jatuh dari langit, menyelimuti Dai Mubai. Bermandikan sinar cahaya yang berpedar menjadi 6 cahaya, Dai Mubai agak bingung. 6 cahaya menghilang, berubah menjadi 6 titik cahaya hitam yang secara bersamaan memasuki dahi Dai Mubai. Di dahinya muncul heksagram hitam, warnanya seperti tinta. Begitu pula dengan Zhu King. 5 titik hitam membentuk heksagram memasuki dahi Zhu King. Selanjutnya Oscar 6 titik hitam membentuk heksagram memasuki dahi Oscar. Berbeda dengan Ni Rongrong. Cahaya merah perlahan memudar. 7 cahaya merah satu persatu memasuki dahi Ning Rongrong, berubah menjadi heptagram merah aneh. Giliran Bai Chen Xiang. 1 cahaya kuning masuk ke dalam dahi Bai Chen Xiang membentuk bulatan. Karena level Bai Chen Xiang jauh di bawah Shrek Seven Devil, maka ujian bagi Bai Chen Xiang dianggap telah lulus. Selanjutnya adalah Feti 6 cahaya hitam masuk ke dahinya, membentuk heksagram hitam. Sekarang, di antara 8, hanya Tang San dan Xiao Wu yang masih belum menerima tes yang diberikan oleh cahaya Sigurd. Tang San menyerahkan Xiao Wu ke Ning Rongrong. Sementara dia berjalan sendirian ke pilar kuda laut surgawi. Di antara 8, salah satu yang paling menarik Sihor Dulo adalah Tang San. Bahkan sekarang dia tidak tahu level apa kekuatan Tang San. Dia juga tidak berbicara. Kuda laut Dulo segera mendesak kekuatan rohnya, dan memulai cahaya Sigurd ke-7 hari itu. Cahaya biru diam-diam membenamkan tubuh Tang San. Tetapi anehnya, setelah cahaya biru ini menyelimutinya, cahaya biru itu tidak berubah. Malah membelah menjadi 2 cahaya, satu menuju Tang San, satu lagi menarik Xiao Wu. Cahaya biru bergetar sedikit, mengibaskan Ning Rongrong, lalu membawa Xiao Wu kembali untuk berdiri di samping Tang San. Tiba-tiba cahaya biru itu berubah menjadi merah darah, 1 cahaya merah masuk ke dahi Xiao Wu. Kuda laut Dulo terkejut berkata, ini tes level 1 puncak? Kuda laut Dulo makin terkejut dan panik ketika melihat cahaya biru Sigurd berubah menjadi cahaya emas besar yang sangat kuat. Seluruh Pulau Sigurd, hutan, bukit atau laut, semuanya telah sepenuhnya bermandikan cahaya keemasan ini. Bahkan Oceanic Spirit Master, anggota Shrek Seven Devils dan bahkan Bai Chen Xiang, semuanya ditutupi oleh cahaya emas khusus ini. Tiba-tiba cahaya emas itu tersedot ke 1 titik, yaitu masuk ke dalam dahi Tang San, membentuk trisula emas di dahi Tang San. Apa yang dilihat kuda laut Dulo, sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya di Pulau Sigurd. Setelah Tang San membuka mata, Tang San bertanya kepada kuda laut Dulo, "Senior, bisakah Anda mengatakan apa maksud ujian cahaya keemasan ini? Apakah saya harus menghadapi 9 ujian tingkat atas?" Saat Sihor Dulo kebingungan untuk menjawab Tang San, tiba-tiba suara indah datang dari kejauhan. Suara ini tampaknya berasal dari alam surgawi, indah dan dipenuhi dengan kebajikan. Kamu tidak perlu merepotkan dia lagi. Dari awal Pulau Sigurd hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya situasi ini muncul. Apa yang harus Anda lalui bukanlah 9 tes tingkat atas. Sebaliknya itu adalah 9 tes Dewa Laut. Tiba-tiba muncul sosok wanita yang agung. Paras kecantikannya yang sangat indah.
Dan wataknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan siapapun. Bahkan Bibi Dong tidak bisa menandinginya. Meskipun dia terlihat seperti gadis manusia normal, Tang San jelas mengerti. Orang yang berdiri di depannya sekarang adalah orang yang setenar kakek buyutnya. Dan orang yang pernah mengalahkan kakek buyutnya. Serta Imam Besar Spirit Hall, Qian Dolu. Orang ini adalah Sigot Dulo, Bo Saiki. Junior Tang San memberikan hormat kepada senior. Nama kakek buyut saya adalah Tang Chen. Tang San membungkuk dengan hormat pada orang di depannya, yang mewakili otoritas tertinggi di Pulau Sigot, Bo Saiki. Mata Bo Saiki mengungkapkan sedikit kesedihan. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat, bahkan cicitnya sudah begitu besar. Saya tidak pernah berharap bahwa orang yang saya tunggu-tunggu sebenarnya adalah cicitnya. Ya, Bo Saiki adalah keturunan Poseidon, dan lahir di Pulau Dewa Laut. Dia mengambil ujian suci, dan akhirnya naik ke pangkat tertinggi. Dia dan kakek buyut Tang San, Tang Chen, sangat dekat hubungannya, dan dia masih membicarakannya dengan penuh kasih sayang. Di masa lalu, dia bertarung melawan dua Dulo peringkat 99, Qian Dolu dan Tang Chen secara bersamaan. Dan karena kekuatannya yang luar biasa ketika di laut, dia mampu menang dengan pasti. Bo Saiki kemudian menjelaskan bahwa Qian Dolu berkuasa di langit, dia di laut dan Tang Chen berkuasa di darat. Setelah jatuh cinta pada Bo Saiki, Tang Chen dan Qian Dolu mencoba merayu dia. Dia menjawab dengan menyatakan dia akan menerima orang yang akan mencapai tingkat dewa lebih dulu. Qian Dolu dan Bo Saiki, keduanya hanya mampu sampai tingkat penjaga dewa. Sedangkan Tang Chen adalah satu-satunya yang mencapai tahap ke-99 lebih dulu sendirian. Dan dengan demikian, dia satu-satunya yang mampu mencapai tingkat dewa. Karena harga dirinya yang luar biasa, Tang Chen menolak untuk kembali, sampai dia mencapai tingkat dewa. Bo Saiki menunggu dengan sia-sia, dia tidak pernah tahu keberadaan Tang Chen hingga saat ini. Tatapan Bo Saiki sekali lagi mendarat di Tang San. Sambil tersenyum dia mengangguk ke arahnya. Sangat bagus, bagus, saya percaya bahwa Anda akan dapat lulus ujian Lord Dewa Laut. Jika ada yang Anda butuhkan, Anda dapat memintanya ke kuda laut Dulo. Ingat, untuk 9 tes Dewa Laut Anda harus menyelesaikan setidaknya 1 tahun. Tang San, ingat ini, jangan pernah biarkan pikiran kegagalan muncul di benakmu. Saya memberitahu Anda, untuk pengujian Dewa Laut Anda, ini melibatkan kelangsungan hidup Pulau Sigot. Jika Anda gagal, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang sederhana seperti kematian. Itu akan jauh lebih buruk daripada kematian. Setelah kata-kata ini diucapkan, cahaya merah muncul seketika. Sigot Dulo Bo Saiki, yang awalnya berdiri di depan Tang San tiba-tiba telah menghilang.